warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman sekolah med semua? Semoga sehat lah ya. Nah, jumpa lagi nih sama Kak Udi ya udah. Nah, nih, suaranya gema. Oke, kali ini kita konsultasi TPS ya judul materinya kali ini. Tapi sebelum konsultasi, kalau saya lihat catatan pengajar yang lain ya, yang di kelas ini ada satu materi yang terlewat dikit sih ya, yaitu barisan geometri tapi yang soal cerita tuh tentang bola naik dan bola turun ya. Oke, kita ke situ dulu ya sebelum ke kalau ada yang mau ditanya soal-soal pengetahuan kuantitatif ya, yang itu yang mau ditanyakan silakan. Oke, saya share terlebih dahulu nih teman-teman. Sebentar, saya rapin dulu ya. Kaliannya nggak ikutannya KKWS atau apa. Kayak gitu ya teman-teman, dipilih aja mau ikutannya yang mana dulu supaya. Oke, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bukan pertidasamaan nih, saya hapus dulu pertidasamaan. Pertidasamaan kan kemarin udah ya konsultasi ya dengan Kak Ircas kalau tidak salah. Nah, ini cuma barisan dan deret geometri bola jatuh. Ya, oke kita bahas yang ini dulu ya. Tapi sebentar saya coret-coret dulu deh. Sebentar ya teman-teman. Saya lupa ini coret-coret. Bener ya, bola jatuh belum kan ya? Tolong dicet dong. Kalau udah bilang udah, kalau belum belum. Kalau belum kita bahas nih. Kalau udah takutnya udah. Gimana? Belum ya? Oke, ini contoh dari yang dari atas ya, bolanya dari atas deh. Bolanya dari atas. Bola dari atas. Nah, kalau bolanya dari atas, ya perhatikan teman-teman. Ini ada sebentar. Ada lantai. Nah, terus bolanya misalkan dari atas ya, dijatuhkan gitu kan. Nah, dengan tinggi awalnya kita sebut aja A ya. A. Nah, nanti dia pasti memantul kan. Nah, di sini deh, ini bolanya pas di bawah pasti memantul ya ke atas gitu kan. Nah, pasti nanti turun lagi gitu. Dan begitu seterusnya nih, teman-teman di titik ini gitu ya. Bolanya anggaplah nggak pindah-pindah, tetap di sini ya, teman-teman. Dia naik turun, naik turun, naik turun sampai berhenti, teman-teman. Nah, biasanya pertanyaannya panjang lintasan naik turun tersebut, teman-teman ya. Oke. Nah, berapa? Nah, berarti kan kalau teman-teman perhatikan ini ada naik dan turun ya. Yang pertama kalau kita lihat kalau dari atas berarti dia turun dulu nih, gitu kan. Dia turun dulu. Dia turun baru dia naik ya, memantul. Nah, nanti pada saat dia naik itu dia agak berkurang dong ya. Pasti agak berkurang gitu kan. Nah, ada rasionya. Kita sebut aja deh. Rasionya adalah M per N nih, kita nyebutnya gini, M per N. Oke teman-teman, kita lihat yang turun terlebih dahulu ya, turunnya sejauh A ya, dari yang atas ke bawah nih sejauh A. Gini deh gitu ya, saya tambahin tanda panah ya, ke bawah sejauh A. Nah, lalu dia naik, nah naiknya ini pasti agak berkurang ya. Nah ini dia naik, nah, agak berkurang. Nah, lalu dia pasti turun lagi. Turunnya kan sama dengan pada saat dia naik ya, misalkan sejauh 2 meter. Nah, turunnya juga pasti 2 meter ya. Nggak mungkin lebih panjang kan, nggak mungkin. Nah, lalu dia naik lagi, lebih kecil gitu kan. Lalu dia turun lagi, lebih kecil. Nah, begitu seterusnya sampai dia berhenti ya. Sampai dia berhenti.
Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, berarti kan nanti yang ditanya adalah panjang lintasan ini, teman-teman. Ya. Nah, misalkan ini U1, nah ditambah U2, ditambah U3. Nah, sampai seterusnya. Ya enggak? Nah, berarti kan teman-teman kalau ini kan jumlah tak hingga berarti ya dari U1, U2, U3 sampai seterusnya itu adalah jumlah tak hingga, ya enggak? Nah, berarti ini adalah S tak hingga, teman-teman. Teman-teman masih ingat kan ya, S tak hingga itu air ya rumusnya. Ya. Nah, berarti ini adalah S tak hingga untuk yang turun. Nah, untuk yang naik ya, karena di sini kita lihat nggak ada A-nya, kita buat aja nih A bohongan di sini, teman-teman. Ya, biar nggak bingung di sini kita tulis putus-putus ya. Ini A bohongan gitu. Nah, berarti kita anggap ini ada dulu gitu ya, kita anggap ada dulu. Nah, maka kalau kita total ini juga sama, teman-teman. Yaitu S tak hingga. Nah, cuma bedanya ini A-nya A bohongan, maka dikurang A gitu ya, dikurang A. Nah, maka panjang lintasannya tinggal kita total aja nih, teman-teman ya. Jadi panjang lintasannya totalnya gitu ya. Ya udah, S tak hingga tambah S tak hingga berarti 2 kali S tak hingga. Tinggal dikurang A. Nah, udah kita dapat deh untuk mencari panjang lintasan ya. Kalau bolanya dari atas ini, teman-teman. Nah, ini. Oke. Nah, bisa juga apa namanya? Rumus yang lain ya. Rumus yang lain kalau diketahui rasionya di sini M per N ya. Nah, nanti totalnya bisa juga kita menggunakan rumus yang lain yaitu sama dengan A jumlah dari perbandingan terkecilnya M tambah N dibagi sama selisihnya. Selisih antara M dengan N. Karena biasanya N-nya lebih besar daripada M, berarti N dikurang M. Selisih selalu positif ya, teman-teman. Nah, oke ini nih. Nah, ini ya, bisa juga pakai ini. Kalau bolanya dari atas ya. Ini khusus untuk bola dari atas. Oke. Nah, itu kalau dari atas. Sekarang kita mulai dari apa nih? Bolanya dari bawah. Bola dari bawah. Nah, oke, sebentar. Kita garis dulu deh. Nah, oke, kalau bolanya dari bawah kita gambar dulu deh. Berarti kan ini ada bola. Nah, dilempar misalkan. Nah, lalu sampai ketinggian sekian misalnya. Nah, ini anggap aja berarti tinggi awalnya atau A-nya. Ya. Nah, berarti sama seperti tadi teman-teman ya. Berarti habis naik dia ada turun terus naik lagi. Gitu kan ya. Nah, berarti ya pertama dia naik berarti. Pertama naik ya sejauh misalkan sekian. Nah, lalu dia turun gitu kan. Turun sejauh ya sama ya turunnya. Sekian. Nah, naik lagi agak berkurang. Terus turunnya sama. Nah, naik lagi, terus turun lagi. Nah, begitu seterusnya. Nah, kalau kita lihat ini A, ini juga A. Ya enggak? Nah, ini U1, U2, U3. Nah, berarti kan kalau kita totalin, ini adalah S tak hingga. Nah, yang turun juga sama teman-teman dari U1 ya. Karena ini bukan bohongan ya. Nah, berarti jadinya ini juga S tak hingga. Nah, maka totalnya kalau dari bawah langsung aja deh tuh. Berarti totalnya itu sama dengan tinggal 2 kali S tak hingga aja. Nah, bedanya seperti itu, teman-teman. Nah, udah deh kita dapat nih 2 kali S tak hingga. Oke, seperti itu. Jadi, kalau yang dari atas ini 2 kali S tak hingga tapi dikurang A. Kalau dari bawah cuma 2 kali S tak hingga. Nah, bedanya gitu doang, teman-teman ya. Oke? Nah, kalau dari bawah nggak ada rumus yang lain ya, cuma ini doang. Gitu. Nah, kita contoh ya. Ini contoh di modul sih ya. Sebentar nih ada yang chat. Ya, ya. Oke, kita lanjut di sini sebuah bola pingpong dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 2 meter. Nah, setiap kali memantul, bola itu mencapai ketinggian 3/4 dari ketinggian yang dicapai sebelumnya. Nah, panjang lintasan bola
tersebut dari pantulan ketiga, teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, berarti kita tandain ya. Ini adalah rasionya 3/4. Lalu yang ditanya adalah panjang lintasan pada pantulan ketiga, teman-teman. Nah, di mana ketinggian awalnya 2 meter. Ya. Jadi kalau misalkan kita ilustrasikan gini ya. Berarti sebentar, kita buat dulu deh, teman-teman. Ini bolanya kan jatuh ya pada ketinggian 2 meter. Nah, ini tingginya 2 meter. 2 meter. Nah, ini jatuh, teman-teman. Sebentar. Nah, ini jatuh. Oke. Nah, pada saat jatuh ya. Nah, ini baru pantulan pertama. Nah, ini pantulan pertama ya. Ini pantulan pertama. Nah, pas pantulan pertama ini ketinggiannya menjadi 3/4 dari ketinggian semula. Ini adalah rasionya, teman-teman. Rasionya adalah 3/4 ya. Nah, maka 2 kita kali 3/4 nih. Nah, maka nanti nih bolanya naik menjadi di sini ketinggiannya menjadi berapa nih, teman-teman? Ya, tinggal kita kali 2 dikali 3/4. Jadinya berapa, teman-teman? Yaitu 3/2 meter. Oke? Nah, lalu dia pasti turun lagi kan? Nah, dia kan pasti turun. Habis naik dia pasti tuh turun gitu ya. Habis naik dia pasti turun. Nah, lalu dia pasti memantul lagi ya. Nah, ini pantulan kedua. Nah, ini pantulan kedua. Oke? Nah, pantulan kedua berkurang lagi ya 3/4-nya. Ya, menjadi 3/4-nya maksudnya. Nah, berkurang lagi menjadi 3/4-nya. Nah, anggaplah di sini, teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, berarti 3/2 dikali 3/4, teman-teman. Jadinya berapa? Jadinya 9/8. Nah, pastikan nanti turun lagi ya. Pasti turun lagi. Nah, lalu pantulan ketiga di sini nih, teman-teman. Nah, ini pantulan ketiga nih, gitu. Ini pantulan ketiga, maka dia memantul sekian misalkan. Ya, memantul sekian. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, teman-teman ya, ketinggiannya berapa nih? Tinggal 9/8 kita kali 3/4. Nah, maka menjadi 27/32 ya, teman-teman. Nah, 27/32. Ini pantulan ketiga, sorry nih, pantulan ketiga bukan kedua. Nah, ini pantulan ketiga. Nah, pertanyaannya kan panjang lintasan bola dari pantulan ketiga ya. Nah, jadi yang dihitung adalah dari pantulan ketiga ini, teman-teman. Dari yang di sini, nah dia naik terus turun, dia naik turun turun ya, naik turun gitu ya. Nah, itu yang dihitung gitu. Nah, berarti yang kita hitung pada saat di sini ketinggian awalnya adalah yang ini, teman-teman, 27/32. Oke? Nah, berarti bolanya dari bawah ya, teman-teman, dari bawah. Sebentar nih ada yang chat. Oke, coba kita cek ya. Di situ pilihannya nggak ada 1,5. Nah, nanti kita cek. Nah, berarti kalau dari bawah, nanti kita menggunakan rumus ini ya. Totalnya adalah 2 kali S tak-3. Oke, berarti kalau gitu ya, total lintasan atau panjang lintasannya yang ditempuh berarti 2 kali S tak-3, yaitu 2 kali rumus S tak-3 kan air ya, A/1 dikurang rasio. Nah, maka kalau kita tulis 2 dikali A-nya adalah 27/32. 27/32. Nah, dibagi 1 dikurang rasionya 3/4, teman-teman. 3/4. Nah, berarti apa namanya ini kita kali dengan 27/32 ini kita bagi ya. Nah, berarti kan sama-sama dibagi 2, ini 1, ini 16. Nah, berarti 27/16. Nah, ini hasilnya berapa, teman-teman? 1 dikurang 3/4. Jadinya adalah 1/4 ya, teman-teman. Nah, ini adalah 1/4. Nah, kalau dibagi pecahan berarti dikali kebalikannya ya. 4/1. Nah, maka
Kalau kita lihat nih, sama-sama dibagi 4, berarti ini 1, ini 4. Nah, berarti sisanya 27 dibagi 4, teman-teman. Jadinya berapa? 6,75 meter. Nah, ini nih panjang lintasan pada saat pantulan ketiga. Jawabannya yang Depok, teman-teman. Oke, seperti itu. Maaf, Kak Udi, boleh nanya Kak Udi? Boleh, boleh. Silakan, silakan. Tadi saya kan ke OT Kak. Itu kenapa bisa 32 ya Kak? Yang P1. Ya, 3/2. ya Itu kenapa? kan betul. Coba kita lihat. Setiap kali memantul, bola itu mencapai ketinggian 3/4 dari ketinggian yang dicapai sebelumnya. Nah, berarti yang tadinya adalah di sini, 2 meter, nah berarti dikali sama rasionya. Nah, rasionya 3/4 dikali 3/4. Nah, berarti kan 2 dikali 3/4, jadinya adalah 3/2 gitu. Nah, untuk yang selanjutnya juga sama, berarti 3/2 dikali 3/4. Nah, jadinya berapa? 9/8. Nah, selanjutnya juga sama. Nah, 9/8 dikali 3/4. Nah, jadinya 27/32. Begitu, teman-teman. Ya, dari kalimat ini ya, ketinggiannya menjadi 3/4 dari ketinggian yang sebelumnya. A adalah ketinggian awal pada saat yang mau dihitung panjang lintasannya ya. Jadi ini ketinggian awal. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Bisa dipahami ya? Bisa Kak, terima kasih Kak. Oke. Nah, kalau nggak ada, silakan kalau teman-teman ada soal yang mau ditanyakan untuk pengetahuan kuantitatif boleh. Kalau ditanyakan panjang lintasan dari awal sampai akhir gimana, Kak? Kalau dari awal berarti panjang awalnya adalah 2 meter ya. Berarti kalau misalkan kita pakai dari atas berarti ya. Kalau misalkan soalnya yang tadi ya, panjang tinggi awalnya 2 meter, ya udah berarti kan dari atas ya. Nah, ini A-nya 2 meter gitu kan. Terus rasionya tadi berapa? 3/4 ya. 3/4. Nah, teman-teman boleh pakai ini, boleh pakai yang ini. Saya biasanya pakai yang ini sih. Nah, ya. Nah, nanti berarti total lintasannya, total T aja ya. Nah, berarti jadinya A-nya adalah 2 meter, teman-teman. Karena ini dari yang awal ya. Nah, berarti 2. Lalu tinggal kita tambah nih. 3 tambah 4 ya. Ini kepanjangan ini. Sebentar, saya hapus dulu. Nah, berarti jadinya apa sebentar? Yaitu 3 ditambah 4, dibagi selisihnya 4 dikurang 3. Nah, berarti jadinya 2 kali 7/1. Nah, didapat berarti 14 meter panjang lintasan seluruhnya tuh dari yang awal tadi, teman-teman. Oke, seperti itu. Bisa ya? Nah, untuk yang ini dipakai untuk yang apa? Bisa juga untuk yang tadi ini, teman-teman. Ya. Nah, kita coba aja hitung ya. Nah, nanti jawabannya pasti sama, ya kan? Kita coba ya pakai yang ini ya. Sorry, kita pakai di bawahnya deh. Kita tulisnya. Nah, berarti kan totalnya 2 dikali tinggi awalnya 2 meter ya. Nah, 2 meter dibagi 1 dikurang rasionya 3/4. Dikurang tinggi awalnya 2 meter. Nah, sebentar. Nah, lalu ini 2 kali 2, 4. Ya enggak? Dikali, ini kan kalau kita kurang 1/4 ya. Artinya dikali kebalikannya, 4/1. Nah, dikurang 2. Nah, 4 kali 4 berapa? 16 dikurang 2, didapat 14 meter. Nah, hasilnya kalau kita lihat sama ya teman-teman, 14 meter gitu.
sama nih 14 meter. Nah, jadi bebas ya mau gunakan yang ini boleh, yang ini boleh gitu. Nah, karena sama berarti jadinya apa teman-teman? Nah, jadinya apa nih? Apa namanya? Jadinya jodoh ya teman-teman kalau sama. Oke, seperti itu. Silakan kalau mau bertanya. Salah nih. Oke, seperti itu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Salah. Ada contoh bola dari bawah nggak, Kak? Nah, itu tadi kan contoh dari bawah yang ini pada pantulan ketiga. Nih, contoh dari bawah. Gitu ya. Pakainya ini kan 2 kali estakinga. Oke, cukup ya untuk ini pertanyaannya. Saya rasa udah contohnya udah semuanya. Maksudnya dari atas, Kak. Nah, ini tadi dari atas. Yang ini dari atas nih, gimana nih? Ayo. Ya, bingung deh tuh jadinya kan. Ini kan contoh dari atas, ya enggak? Gitu. Oke? Wah, nggak fokus. Iya, iya, iya. Oke, kita ke apa namanya? Ke TPS ya. Nah, konsul TPS bebas sebenarnya. Silakan kalau mau bertanya-tanya, kalau ada soal boleh. Silakan. Sebentar teman-teman ya. Ini saya stop dulu sebentar. Sebentar. Oke. Oke teman-teman, boleh sambil buat latihan nih, kira-kira untuk soal yang ini teman-teman jawabannya apa? Silakan kalau mau mencoba boleh, ya. Ya, dicoba. Kira-kira jawabannya apa nih? Ini ada polling deh, saya buat polling deh. Waktunya nggak usah lama-lama ya, setiap soal ini 1 menit aja. Karena TPS nggak boleh lama-lama kan. Silakan diisi di pollingnya. Silakan, ayo dicoba. Dihajar kalau bisa nanti soalnya ya. Biar silakan diisi ya. Kalau udah langsung disubmit. Nah, nanti kita cocokkan apakah jawabannya itu. Bentar ya teman-teman, saya sambil minum dulu. 1 menit ya waktunya, 30 detik lagi. Yuk, waktunya habis, silakan disubmit. Saya hitung sampai 3 ya, nggak ada waktu tambahan. 1, 2, 3. Ini belum ada 50% nih, yang lain pada kemana? Ayo. Yuk, baru berapa sih nih? Baru 20, ayo. Oke, bagian soal pertama nih kayaknya masih pada ngantuk kayaknya ya. Kita pollin aja ya. Oke, cukup ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini, teman-teman banyak jawab yang bebek nih ya. Apakah betul jawabannya yang bebek? Kita coba cek ya. Nah, kita coba cek di sini apa namanya? Median 7 bilangan. Nah, itu adalah X nih ya. Jadi 7 bilangan dari ini adalah X. Berarti kalau median kan nilai tengah ya. Kita urutkan terlebih dahulu nih ya. Kita mesti urutkan dari kecil ke besar. Yang kecil nih ada 7 ya, berarti X-nya tengah-tengah ya dong, otomatis dong, karena dia median ya enggak. Nah, yang kecil 4, terus 5, terus berapa teman-teman? Habis 5 di sini 11 ya. 11. Nah, ini tengah-tengah. Terus X. Habis X berapa teman-teman? 16. Terus 19. Terus berapa lagi? 22 ya terakhir. Nah, gitu. Nah, manakah hubungan yang benar antara P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Kalau P-nya adalah X-nya, Q-nya adalah rata-rata. Oh, berarti
ini kan tadi adalah median ya teman-teman. Nah, ini adalah mediannya. Mediannya. Nah, sekarang rata-rata deh. Berarti kan kalau rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data, ya nggak? Nah, berarti kita jumlahin dulu nih teman-teman. Ini 9, ya nggak? Ya, ini 11, berapa tuh jadinya? 20, ya, ditambah X, lalu ditambah, ini kita jumlah ini 20, saya langsung aja ya. Ini berapa nih? Berapa teman-teman? 35 ya, 35, ya nggak? Nah, ditambah sama 22, berarti 57. Nah, berarti totalnya adalah X ditambah sama 77, teman-teman. Nah, dibagi 7, ya nggak? Gitu. Nah, untuk gampangnya, ini bisa kita pisah deh. X dibagi 7, 77 dibagi 7 juga. Nah, 77 dibagi 7. Nah, maka rata-ratanya jadinya X per 7 ditambah 11. Gini ya, kita simpan dulu ya. Nah, X-nya berapa aja nih? Ya bisa ada banyak X-nya ya nggak? Kalau teman-teman perhatikan kan X-nya ini bisa, ini kan terletak antara 11 sampai 16 ya. Jadi X-nya ini bisa banyak teman-teman. X-nya bisa 11, bisa 12, bisa 13, ya nggak teman-teman? Bisa berapa lagi? 14, bisa 15, bisa 16. Gitu kan ya? Nah, ini saya ngambil yang bulat. Bisa juga sebenarnya desimal atau pecahan juga boleh. Nah, jadi kalau misalkan kita uji coba teman-teman. Kita uji coba misalkan X-nya 11 nih. Misalkan X-nya 11. Kalau X-nya sama dengan 11, maka rata-ratanya jadi berapa? Ya udah nih 11 dibagi 7 berapa teman-teman? 11 dibagi 7 ditambah 11. Nah, ini kan 11 bagi 7 1 komaan ya teman-teman. 1,5-an ya ditambah 11. Berarti jadinya 12,5 sekian. Ya enggak? Nah, kalau kita bandingkan ya, berarti kan di sini X-nya 11 ya. X-nya 11. Jadi ini ada P sama Q-nya. Di mana P-nya adalah 11, rata-ratanya 12,5. Gedean mana teman-teman? Gedean Q-nya gitu kan ya. Kalau untuk X-nya 11. Gitu kan ya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan sebentar ya teman-teman. Oke, mohon maaf ya ada gangguan sedikit tadi. Sekarang kalau saya misalkan X-nya 16 teman-teman. X-nya 16 ya. Teman-teman bebas sih mau milih berapa. Tapi saya ambil coba misalkan yang paling gede dulu deh. 16 gitu ya. Nah, maka rata-ratanya berapa teman-teman? 16 dibagi 7 ditambah 11. Nah, 16 dibagi 7 nih kalau teman-teman hitung ini 2,2 sekian ya teman-teman. Ya. Nah, ditambah 11 berarti jadi 13,2-an sekian. Nah, berarti ini adalah P-nya tadi 16 ya, X-nya. Nah, lalu rata-ratanya 13,2 gitu. Gedean mana teman-teman? Gedean P-nya ya enggak? Nah, karena di sini yang di atas gedean Q, yang di bawah gedean P. Nah, karena ada dua kemungkinan, maka ini nggak boleh teman-teman. Nggak boleh. Nah, kalau nggak boleh berarti yang paling tepat jawabannya apa? Yang paling tepat adalah informasi yang diberikan tidak cukup teman-teman untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan yang di atas ini. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang Depok teman-teman. Ya nggak? Nah, karena tadi lebih banyak yang B, nah berarti banyak yang salah nih, ya nggak? Banyak yang salah kok bilang ya. Yang mana nih banyak yang salah nih? Banyak yang salah nih. Tapi coba kita lihat yang D tadi ada berapa orang tuh? Wah, ada 4 orang nih gitu. Selamat bagi yang jawabannya yang D 4 orang itu. Oke? Oke teman-teman, kira-kira ada pertanyaan nggak?
kenapa 11 dan 16 dimasukin ke median juga? Jadi mediannya sebenarnya ada banyak teman-teman. Bisa dari 11, 12, 13 sampai 16 ya. Nah, kenapa? Karena kan kalau diurutkan kan dari kecil ke besar, 11 ya, itu juga masih ada di tengah-tengah, ya nggak di tengah-tengah sini. Nah, 16 juga masih ada di tengah-tengah. Pokoknya angka-angka ini pasti jadi mediannya. Jadi ini adalah beberapa kemungkinan untuk mediannya. Jadi ini masih bisa ya untuk menjadi median teman-teman. Oke? Silakan teman-teman. Ini materi tentang apa? Tentang ini statistika teman-teman. Ya, kan di pengetahuan kuantitatif materinya memang dasar-dasar ya, yang dasar-dasar aja biasanya. Ya, oke. Kira-kira nggak ada pertanyaan ya? Kita lanjut aja ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kalau mau coba lagi boleh nih ya. Dicoba lagi, silakan dijawab. Waktunya nggak lama-lama, 1 menit dari sekarang. Teman-teman silakan dijawab. Ya dihajar, soalnya juga boleh. Ikutan semua ya, jangan sampai nggak ikutan. Biar kita lihat nih, bobot soal ini gampang atau susah. Ternyata tadi untuk yang soal pertama, gampang susah tuh. Karena banyak yang salah, saya anggap agak susah ya. Karena ngejebak gitu. Nah itu bobotnya tinggi tuh kalau seperti itu. Ayo waktunya 15 detik lagi. Ini soalnya butuh waktu nggak? Lebih lama. Bisa cepet ini. Saya lebihin dikit ya. Oke, ntar saya hitung nih. Bagi yang udah langsung di-submit juga boleh. Oke, cukup. Kita hitung sampai 3 nih. Silakan di-submit. 1, 2, 3. Ini belum 50% nih. Saya tunggu 50%. Ayo, di-submit dulu. Biar kita lihat nih. Dah? Gak ada lagi nih. Belum 50% nih. Yang lain pada kemana nih? Ayo. Oke, saya akhiri ya. 1, 2, 3. Nah, oke teman-teman bisa dilihat ya hasilnya lebih banyak yang bebek lagi nih ya. Ada 35% atau 14 orang ya yang jawab 40 doang nih. Nah, kita coba cocokkan. Kita baca di sini ya. Kalau teman-teman lihat rata-rata berat badan 8 orang bertambah 2 kilogram ketika satu orang dengan berat 65 kilo digantikan oleh orang baru nih gitu. Nah, manakah hubungannya benar antara P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, di mana P-nya berat badan orang yang baru. Nah, Q-nya adalah 80 kg. Gitu ya. Nah, oke. Nah, berarti gini. Ya tadi kan rata-rata ya. Rata-rata ya adalah jumlah di sini orang ya, jumlah berat badan orang dibagi banyaknya data ya. Ini ya. Nah, kalau kita mau mencari jumlahnya berarti ya, jumlahnya berarti N dikali rata-rata ya. Atau rata-rata dikali N. Nah, nanti kita menggunakan ini teman-teman. Ya, kita menggunakan ini. Nah, gunakan ini. Oke. Nah, kita lihat nih, kasusnya kan katanya gimana ya? Sebentar saya mikir dulu. Oke. Awalnya gini deh, ini awalnya ya. Ini awal. Ini awal. Ini awal katanya kan ada berat badan orang ya. Saya nggak tahu nih sampai berat badan keberapa. Ini orang pertama, ini orang kedua, dan seterusnya sampai ya
sampai yang di sini ya, yang digantikan ini saya tulis dulu. Nah, ini berat awal ya. Nah, ini orang awal kan 65 kg ya. Nah, ini ada 65 kg. Nah, ini apa namanya? Rata-rata awalnya belum tahu ya. Nah, anggap aja rata-rata awalnya itu adalah apa ya? Ya udah rata-rata awal deh saya nyebutnya X awal biar nggak usah diganti-ganti. Dikali sama N. Gini ya, dikali sama N ya. Ya, karena kan orangnya nggak tahu ada berapa orang ya. Sorry. Ada 8 nih. Ada 8 nih. Berarti N-nya ada 8. N-nya 8. Oke, berarti ini 8 nih ya. Ini 8. Kita tulis deh. Ini 8. Oke. Nah, itu awalnya. Nah, lalu pas pergantian ya. Ini diganti. Nah, jadi yang 65 ini diganti ya. Berarti yang dari awal sampai yang orang pertama, kedua sampai yang di sini gitu ya. Itu sama ya. Nah, berarti kan sampai yang terakhir itu sama. Cuma 65-nya diganti, teman-teman. Diganti sama berat badan orang yang baru ini. Kita sebut apa ya, teman-teman? A deh ya. Kita sebut A. Nah, sama dengan katanya apa nih? Sebentar. Katanya nih ketika satu orang yang berat badannya 65 diganti oleh orang yang baru berat rata-ratanya ya rata-rata 8 orang yang baru itu ya ditambah orang yang baru itu bertambah 2 kg. Nah, bertambah 2 kg. Berarti kalau kita tulis rata-rata awal, nah rata-rata awal gitu ya, bertambah 2 teman-teman, bertambah 2. Nah, dikali 8 gitu ya, dikali 8. Ini kita kali deh teman-teman, ini kita kali. Nah, berarti jadinya rata-rata 8 dikali rata-rata awal ditambah 16. Gini ya. Nah, udah teman-teman, ini kita coba eliminasi ya antara yang atas dengan yang bawah. Kalau misalkan kita kurangkan gitu ya, kita kurang. Berarti ini kan karena ini sama, berarti ini 0 ya teman-teman. Ini dikurang ini 0. Sisanya A dikurang 65. A dikurang 65. Sama dengan ini 8 dikurang 8 habis ya teman-teman. Ya enggak? Nah, 8 rata-rata awal dikurang sama 8 rata-rata awal nih habis. Nah, ini 16 turun aja 16. Nah, maka A-nya ya 65 tambah 16 langsung aja deh tuh. Jadinya berapa teman-teman? 81 kg. Nah, tadi kan ini A itu adalah berat badan yang baru ya teman-teman, berat badan yang baru. Nah, ya udah nih kita dapat A-nya adalah 81 kg. Nah, ini sama dengan 81. Gedean mana teman-teman? Gedean P ya enggak daripada 80 ya, gedean 81 daripada 80. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, teman-teman. Ada berapa orang tadi? Saya lupa itu. Yang A ada 11 orang ya enggak? Nah, berarti selamat deh bagi yang jawabannya yang A. Oke, seperti itu kira-kira caranya. Teman-teman kalau mau bertanya silakan bertanya. Iya, jangan dilihat aja, tapi dikerjakan dan banyak latihan gitu. Ya. Semoga nanti bisa. Jadi kalau ada ketemu soal seperti ini lagi jangan kaget. Ya, sebenarnya kan kalian pasrah itu karena nggak bisa atau karena belum banyak latihan aja. Banyak latihan, berdoa, berikhtiar. Nah, insya Allah nanti hasil tidak menipu. Gitu. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Soal UTBK itu nggak tentu ya. Materinya bisa beda-beda nih untuk TPS ya. Nah, karena belum lama kan UTBK ini ya untuk yang TPS baru 3 tahun ini gitu ya. Sebelumnya kan apa namanya nggak ada TPS ya, tapi istilahnya apa ya saya lupa deh. Pokoknya ada dah, saya lupa tapi. Oke, belum ada lagi yang ditanya?
Nggak tahu ya kan, karena kan rahasia ya. Rahasia nih, nggak ada yang tahu. Soalnya kan online ya, online kan. Nah, jadi nggak tahu. Karena itu dokumen rahasia, ya kan. Kalau yang tahu, ya nggak tahu dapat dari mana. Seharusnya nggak boleh. Gitu. Ya, banyak sih di YouTube ya. Karena kita nggak tahu berapa yang keluar, yang nggak tahu deh. Gitu. Kalau keluar satu aja ya berarti udah prediktif banget gitu ya. Jadi kemungkinan untuk statistika bisa jadi keluar sih satu soal, tapi kita nggak tahu materinya yang mana yang keluar gitu. Oke, kita cukup ya. Kita lanjut ke materi soal berikutnya nih, teman-teman. Nah, untuk yang ini kira-kira jawabannya apa nih, teman-teman ya? Nah, silakan dijawab nih, teman-teman. Kita mulai lagi deh 1 menit. Kayaknya sih nggak usah lama-lama untuk ini ya. Silakan, teman-teman, dijawab ya dalam waktu 1 menit. Dihajar juga boleh, soalnya dihabisin biar banyak latihan. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya habis ya. Saya langsung akhiri. Bagi yang belum submit. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ayo. Belum 50% nih. Nah, udah. Oke, saya akhiri ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat ini banyak yang A. Apakah betul jawabannya yang A? Kita cek ya. Nah, teman-teman masih ingat ya eksponen ya. Kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu pangkatnya ditambah. A pangkat M ditambah N. Lalu ada pangkat, dipangkatin lagi. Ini baru pangkatnya dikali. M dikali N. Ya, ini jangan sampai lupa nih. Ya, oke, saya kotakin dulu. Nah, kalau teman-teman perhatikan untuk yang apa namanya nih, untuk yang P ya. Nah, P-nya itu kan kalau kita tulis itu X pangkat 3 dikali X kuadrat dipangkatin 3, lalu dibagi X pangkat 3 dipangkatin 3. Nah, maka kalau kita sederhanakan, ini kan kalau ada pangkat dipangkatin dikali nih. Nah, ini dikali berarti. Langsung aja deh. Berarti 6 ya, 2 kali 3. Lalu ini juga sama. Ya, ini dikali 3 kali 3, maka pangkatnya jadi 9. Saya lupa nih, ini ada pembagian ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini kan sama nih kalau misalkan kita lihat kan X pangkat 3 dikali X pangkat 6 berarti jadinya ditambah pangkatnya. 3 ditambah 6. Nah, dibagi X pangkat 9. Nah, jadinya apa nih? Ini kan pangkat 9 nih juga pangkat 9. Berarti kalau kita bagi jadinya 1. Nah, Q-nya adalah X kuadrat. Nah, tapi hati-hati teman-teman. Ini X-nya adalah bentuknya pecahan dari 0 sampai 1. Kita ambil sembarang nilai X misalkan. Sorry nih, jadinya lurus ya. Kita ambil sembarang nilai X ya. Misalkan berapa teman-teman? Bebas ya. Saya ambil aja 1/3 deh ya. Nah, coba kita substitusi ke sini teman-teman. Ya, jadi 1/3 kalau dikuadratkan berapa? Jadinya adalah 1/9. Ya enggak? Kalau teman-teman mau ngambil setengah juga nanti ya, setengah dikuadratkan 1/4 ya. Nah, tetap hasilnya lebih kecil dari 1 ya. Jadi ya, mau kita ambil berapapun ya angkanya X-nya dari 0 sampai 1, ternyata P-nya lebih besar daripada Q-nya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, teman-teman. Oke?
Nah, tadi lebih banyak yang A ya. Nah, berarti banyak yang udah bisa. Oke deh kalau gitu. Selamat ya. Nah, bagi yang belum bisa, harus banyak-banyak latihan lagi. Jangan sampai nggak bisa ya. Ini sebentar ada yang chat. Salah submit. Iya, hati-hati lain kali. Sayang-sayang ya. Ntar udah bener begitu sering-sering tuh. Oke, kayaknya ini gampang ya. Kita lanjut aja deh ke soal berikutnya. Ini aja deh, teman-teman. Nah, ini biasanya nih kelihatannya gampang, tapi kadang-kadang teman-teman banyak ketipu. Silakan. Waktunya 1 menit. Jangan sampai terlewat ya. Iya, yang penting bener ya. Meskipun salah ngitung. Berarti beruntung ya. Silakan. Untuk ini gimana nih teman-teman? Silakan dijawab ya. Oke, waktu bentar lagi habis. Nggak ada waktu tambahan ya. Nanti kita hitung sampai 3 udah habis ya. Waktunya habis, kita hitung sampai 3. Yang belum submit silakan di submit. 1, 2, 3, ayo, 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 ayo. 3. Oke, sorry ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada 53% jawabannya yang Depok. Wah, kita coba nih. Ya banyak juga nih, 50% lebih soalnya. Kita coba cek bener nggak nih. Ini sebenarnya teman-teman harus apa istilahnya? Lihat polanya seperti apa ya. Nah, kalau ada soal seperti ini sebenarnya ini membutuhkan waktu lama ya. Kalau misalkan menemukan polanya gimana sih gitu ya. Nah, jadi untuk soal-soal ini saya sarankan agak yang belakangan aja ya. Kadang-kadang ini perlu apa? Karena ini ada 4 kan, ada 4 angka, variasinya bisa ditambah, bisa dikali, bisa dibagi, dan lain-lain ya, bisa tanda kurung, belum dikuadratkan gitu ya. Ada banyak kemungkinan. Nah, ini kemungkinan ternyata sederhana untuk yang ini. Ya, kalau teman-teman lihat, ini kalau misalkan kita tambah nih teman-teman yang ini, ya, jadinya kan berapa tuh kalau kita tambah? 23 ditambah 76. Ya, jadinya berapa? Kalau kita tambah 99 ya enggak? Nah, ini hasilnya dibagi 9 teman-teman. Dibagi yang di sini. Dibagi 9. Nah, hasilnya adalah 11. Yang ini. Hasilnya yang tengah-tengahnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, tapi kan menemukan pola ini nggak gampang ya. Gitu. Membutuhkan waktu ya. Nah, oke. Berarti kalau udah menemukan polanya, berarti yang ini juga sama. Ini enggak? 44 ditambah 28 tinggal dibagi sama 6 berarti. Nah, ini berapa nih? Yaitu 72 ya. Dibagi 6, maka didapat 12. Nah, jawabannya yang Depok deh gitu. Ya, ya teman-teman banyak yang udah bisa nih menemukan pola ini nih. Selamat berarti ya. Oke. Kita lanjut ya. Ini kayaknya soal yang terakhir deh. Ya, sebelum kita lanjut, teman-teman udah belajar kesebangunan belum ya? Saya lupa deh. Nah, ini kita belajar dulu deh kesebangunan nih. Kayaknya tentang kesebangunan deh. Berapa tinggi dari CD ya? Kalau AC-nya adalah 7. CD. CD ini ya? CD ini, AC 7. Diketahui BD. Oke. Gini teman-teman. Sebentar. Ya, untuk menjawab soal ini, saya langsung bahas aja ya. Cuma ini kita kasih teorinya dulu nih. Kesebangunan ya. Kesebangunan itu perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Ya. Jadi, kalau misalkan ada segitiga seperti ini teman-teman.
Nah, ini segitiga besar deh gitu ya. Lalu ada segitiga kecil. Nah, ini misalkan A, B, C. Nah, ini X, Y, Z gitu ya. Nah, perhatikan sudut-sudutnya teman-teman. Misalkan ini sudutnya titik, ini silang, ini bulat gitu. Nah, ini titik gitu. Ini silang, ini bulat gitu. Ya. Nah, jadi tadi kan saya bilang ya, perbandingan sisi yang bersesuaian itu apa namanya? Ini kok titiknya enggak itu sih. Nah, adalah sama ya, perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Sisi yang bersesuaian itu apa? Jadi misalkan kita lihat nih, saya ambil yang A. A banding yang bersesuaian. Yang bersesuaian yang menghadap sudut yang sama. Kalau A itu adalah di depan sudut X, berarti yang di depan sudut X yang di sini adalah Z-nya. Nah, berarti A banding Z, teman-teman. Ya, ini adalah sisi yang bersesuaian. Oke? Nah, ini perbandingannya sama dengan misalkan saya ambil B. B itu di depan dari titik ya. Nah, maka di depan titik ini yang segitiga yang kecil adalah X. Berarti B banding X. Lalu yang satu lagi berarti C banding apa? Banding Y berarti ya. Karena di depan sudut bulat ya teman-teman. Nah, ini sama. Oke. Nah, jadi perbandingan sisi yang bersesuaian sama ya. Ini teorinya seperti itu teman-teman. Oke. Nah, nanti dari teori-teori ini, teman-teman, nanti ada kita bisa buat rumus-rumus nih. Nah, kalau teman-teman dulu les di NF kelas 9 ya, rumus apa ya? Saya nyebutnya rumus gunung meletus deh. Rumus gunung meletus, teman-teman. Nah, misalkan ada dua segitiga seperti ini ya. Segitiganya tapi digabung jadi satu. Nah, ini yang besar, ini yang kecil. Ini kalau sejajar ya. Nah, ini misalkan ya, kalau ini sejajar nih segitiga yang kecil yang di atas sama yang besar ini pasti sebangun teman-teman. Kalau ini sejajar. Nah, nanti rumus gunung meletus yang pertama ya. Ini misalkan ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Nah, ya rumusnya gimana? Kalau namanya meletus berarti dari atas. Nah, ini A banding ini teman-teman. A tambah B, A tambah B itu akan sama dengan C banding C tambah D. Nah, seperti ini. C ditambah D. Sama dengan ada laharnya. Nah, E banding F gitu. Nah, ini teman-teman ya. Jangan sampai lupa nih kita kotakin. Nah, ini yang pertama. Lalu rumus gunung meletus yang kedua ya. Kalau saya tulis di sini deh. Gunungnya masih sama. Nah, misalkan di sini K, U, ini D, ini Y gitu ya. Nah, nanti meletusnya ya, ini K, sebentar teman-teman, ini sepertinya otomatis. Saya hapus dulu deh otomatis. Ini U ya tadi ya. Nah, nanti di sini, ini K banding U gitu ya. Meletusnya di tengah-tengah juga meletus. Lalu D banding Y. Nah, bisa seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini dapat dari rumus KUD teman-teman. Nah, ini rumus KUD ya. Meletus, gunung meletus juga teman-teman. Nah, itu rumus gunung meletus, rumus yang pertama. Nanti ada beberapa bentuk ditambah, ya. Ditambah U, Kak. Apa? Nggak ditambah K, ditambah U yang bawahnya. Enggak, ini kan meletusnya dari atas ke tengah, baru dari tengah ke bawah. Gitu. Beda dengan yang tadi kan. Kalau ini ditambah A tambah B. Gitu. Beda ya. Nah, kita lanjut lagi. Kesebangunan ini juga penting untuk dimensi 3 ya. Kalau misalkan nanti ketemu untuk kesebangunan tadi gambarnya. Nah, kita lanjut untuk rumus ini teman-teman. Suparman. Ya. Rumus Suparman. Nah, rumus Suparman ini bentuknya seperti ini. Kalau ada segitiga ya, seperti ini teman-teman masih ingat nggak kelas 9? Nah, segitiganya seperti ini.
Nah, yang penting ini sejajar gitu kan ya. Nah, misalkan ini A, ini B, ini C, ini D, teman-teman. Nah, nanti rumusnya atas banding bawah gitu. Nah, jadi A banding D sama dengan samping kiri banding samping kanan. Nah, B banding C, teman-teman. Nah, hurufnya kayak huruf S. Jadi kita sebut Superman nih, rumus Superman gitu. Ya. Nah, habis itu apa lagi nih? Sebentar. Oh, dikit lagi habis ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutin aja dulu sebentar. Rumus selanjutnya, rumus apa ya? Rumus ikan, teman-teman. Rumus ikan. Nah, rumus ikan ini kalau ada trapesium, enggak? Trapesiumnya gimana ya? Enakan. Gini deh. Nah, gini. Nah, gini ya. Terus yang dicari tengahnya biasanya. Nah, ini misalkan X, ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, biasanya yang dicari adalah X-nya, teman-teman. X-nya. Nah, X-nya sama dengan apa? Kita lihat, ini kan rumus ikan ya. Kalau teman-teman waktu di TK atau di SD, pernah apa namanya gambar ikan kan? Nah, gambar ikan kan begini nih. Nah, tuh. Ya kan? Nah, itu. Ini kita kasih mata sama mulut tuh. Hehehe. Gitu ya. Nah, berarti kita mulai dari A nih. Ya, dari A. Kalau kita lihat ya dimulai dari A kali B gitu. A kali B ditambah B dikali D gitu. B dikali D. Nah, dibagi sama yang ada di kepalanya. C tambah B, teman-teman. Nah, udah nih. Dapat deh rumus ikan ini gitu. Ya, dapat rumus. Oke. Nah, yang terakhir rumus air mancur nih, teman-teman. Nah, yang terakhir rumus air mancur. Bentar nih ada yang chat. Oke, sebentar. Lanjutin dulu ya. Ini rumus air mancur. Waduh, sebentar. Ada suara air, sebentar saya matiin dulu. Nah, lanjut ya. Rumus apa tadi? Air mancur ya. Air mancur. Air mancur. Oke, kalau air mancur ini digunakan pada saat segitiga siku-siku, teman-teman. Segitiga siku-siku, lalu yang di depannya ada membentuk siku-siku kembali, teman-teman. Ya. Nah, ini syaratnya. Jadi kalau misalkan ini adalah A, lalu ini B, ini C gitu ya. Nah, namanya air mancur. Misalkan keluarnya dari A. Nah, mancurnya dari A. Nah, mancurnya ke ujung-ujung dari sisinya, teman-teman. Nah, jadi nanti mancurnya kan dari A ya. Nanti A kuadrat. Jadi awalnya A kuadrat gitu ya. Nah, lalu sama dengan apa? B dikali mancurnya ke ujungnya lagi. Nah, ini B tambah C ya. Nah, B ditambah C. Nah, ini yang pertama. Oke. Nah, kalau misalkan dari saya gambar lagi ya. Nah, ini siku-siku, depannya siku-siku. Nah, misalkan ini X, nah ini Y, ini Z. Nah, mancurnya dari tengah-tengah sini. Nah, dari tengah-tengah sini. Berarti X kuadrat. Nah, sama dengan mancurnya ke ujung-ujungnya. Gitu, ke ujung-ujungnya. Berarti sama dengan apa? Z dikali Y. Gitu. Nah, didapat ini deh. Ya, didapat ini. Dari bawah juga boleh, teman-teman ya. Kalau dari bawah sebenarnya sama aja seperti ini sih. Nah, itu ya rumus-rumusnya, teman-teman. Jadi ada gunung meletus, ada Superman, ada air mancur, ada rumus ikan. Ya, teman-teman jangan sampai lupa. Nanti ini coret-coretannya saya kasih ke PDF-nya ya. Oke, kita lihat nih untuk soal ini kita kecilin dulu ya, teman-teman. Cute gitu ya, kita kecilin, kita simpan di atas dulu. Nah, selanjutnya pada segitiga ABC di mana AC-nya 7. Nah, ini AC-nya 7.
Berapakah tinggi dari CD? Nah, tinggi dari CD. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya, yaitu berapa tinggi CD-nya ya. Nah, jadi kalau ada seperti ini kita buat satu-satu terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi kita buat untuk pernyataan yang pertama, di situ BD-nya sama dengan 3. Kita lihat ya gambarnya, kalau misalkan kita gambar seperti ini. Nah, ini segitiga siku-siku, teman-teman. Depannya siku-siku juga ya. Depannya siku-siku juga. Nah, ini D, ini A, ini B, ini C. Nah, oke. Ini yang satu ya, jangan digabung dulu. Jadi satu-satu. Ini 7, BD-nya 3 gitu. Nah, dari ini, kira-kira teman-teman bisa nggak menjawab CD-nya berapa? Nggak bisa ya. Karena yang diketahui baru AC sama BD nih. Kita pakai rumus air mancur yang tadi, kayak nggak bakalan dapet deh nih, apa namanya, CD-nya gitu ya. CD-nya nggak dapet nih gitu. Jadi nggak bisa nih untuk yang satu doang gitu. Nah sekarang ini jangan digabung dulu. Kita satu-satu dulu ya. Yang dua teman-teman. Nah yang dua BC-nya sama dengan 5. Nah jadi di sini kalau kagak gambar lagi kan. Nah jadi ini jangan digabung dulu ya. Satu-satu dulu ya saya bilang. A, B, C. Nah ini nih. Ini D-nya. Nah, ini yang diketahui 7, BC-nya 5, teman-teman. BC-nya 5. Nah, berarti nanti panjang dari AB-nya dapat dong ya, pakai Pitagoras, gitu ya. Panjang AB-nya dapat pakai Pitagoras, yaitu berapa teman-teman? Yaitu akar dari 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Nah, nanti tinggal dicari deh berapa, gitu kan ya. Oke, berarti intinya dapat ya AB-nya. Tapi kan dicari bukan AB, tapi CD ya, teman-teman. Oke? Nah, lalu ya, untuk mencari CD, ini kita membutuhkan apa namanya BD. Nah, misalkan BD-nya adalah A deh, teman-teman, misalkan. Nah, teman-teman tadi masih ingat ya, rumus gunung meletus. Gunung meletus. Air mancur, sorry. Nah, misalkan mancurnya dari 5, teman-teman. Mancurnya dari 5. Berarti 5 kuadrat sama dengan mancurnya ke A, gitu kan. Ke A, dikali sama ini. Nah, dikali AB. Ini kan tadi AB ya. AB-nya kan tadi udah dapat ya hasil dari ini. Nah, dikali AB. Nah, maka A-nya dapat dong. Yaitu 25 dibagi AB. Oke nggak? Nah, nanti dapat berapa? Pokoknya dapat dah berapa. Yang penting angkanya nggak jelas juga nggak apa-apa. Yang penting dapat. Gitu kan. Nah, maka dari sini karena ini siku-siku. Nah, otomatis CD-nya dapat dong. Ya nggak? Pakai Pitagoras. Ya nggak? 5 kuadrat dikurang sama tadi A kuadrat ya. Sisi miring dikurang sisi tegaknya. Udah dapat. Berarti dapat deh CD-nya gitu kan. Dapat CD-nya. Yang penting dapat gitu kan. Dapat. Oke. Nah, berarti 2 doang cukup teman-teman. 2 doang cukup. Ya. 2 doang cukup. Untuk 1 enggak nih. 1 tidak. Nah, berarti jawabannya apa nih? Kalau 2 cukup, 1-nya tidak, maka kita lihat ya, balikin lagi nih. Nah, ini 1-nya tidak, 2-nya cukup. Nah, saya nggak hafal nih teman-teman. Yang mana nih jadinya? Yang B ya. Nah, pernyataan 2 saja cukup, 1 tidak cukup. Berarti jawabannya yang B. Oke, seperti itu kira-kira ada pertanyaan nggak? Cukup, Kak. Cukup ya. Sebentar nih ada pertanyaan. Kak, 1 bukannya sebentar, kenapa nggak C? C apa? C kan itu harus bersama-sama ya. Jadi pernyataan 1 dan pernyataan 2 digabung nih. Ini diketahuinya digabung. Ini kan belum saya gabung ya. Dari yang belum digabung ternyata 2 doang yang cukup. Ya udah, maka jawabannya yang tepat adalah yang B karena 1 tidak cukup. Lalu Kak, yang 1 bukannya bisa air mancur lewat 7 ya. Yang pertama kalau lewat 7 di sini AD-nya nggak tahu nih gitu. Jadi nggak bisa nih ya. Nggak bisa nih, kita nggak bisa nyari ya karena AD-nya nggak tahu. Oke. Terus apa lagi?
Kalau air mancurnya keluar dari CD bisa dicari enggak? CD. Air mancurnya keluar dari CD. Bisa kalau udah dapat A-nya gitu ya. Kan A-nya pas di sini ya. Jadi pas di sini dapat A-nya baru dapat CD ya. Mau pakai Pitagoras boleh, mau pakai air mancur boleh, bisa. Ya, gitu. Oke, cukup teman-teman. Ini udah waktunya udah lebih dari 9 menit. Mohon maaf Kak hostnya. Semoga paham untuk materi kali ini. Ini ada beberapa soal yang belum, teman-teman buat latihan aja. Kalau misalkan bingung, teman-teman bisa konsul di lokasi atau di aplikasi on app. Dan jangan lupa teman-teman, tolong dibantu kasih bintang yang positif ya di aplikasinya. Kita lagi sedang berusaha memperbaiki bugs-bugsnya, tapi kita butuh support nih ya. Jadi sekolah itu masih satu PT dengan Nurul Fikri. Jadi tolong kasih support, kasih bintang 5 ya teman-teman. Oke, cukup dari saya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.